Jadi bisa dilihat kalau mesin laser engrave 38 tipe 3826 menggunakan laser 2500 miliwatt atau 2,5 watt. Jadi yang didapat itu seperti ini. CD software, pengaman kabel nanti di rangka, kacamata pengaman, adaptor 12 volt 3 ampere, kabel data, 2 kabel pelangi yang masing-masing berisi 4 jalur. Ini kabel pelangi, pengaman kabel dari plastik, 4 mur, 5 baut, 4 mur baut. Ini ada 4 mur baut, ada 6 baut, ada 4 mur, laser, terus kerangka ini, kerangka yang untuk pangkon laser, sedangkan ini kerangka yang bagian belakang. Ini ada kodenya XY. XY itu untuk pengoperasiannya itu. Terus 3 kabel tis, 2 akrilik, ini ketebalannya sekitar 5 mili lebih, ini 8 mili atau 10 mili, sebanyak 2 buah. Terus modul controller ini yang menggerakkan motor di bagian X dan bagian Y serta menghidupkan laser ini yang terhubung dengan kabel data dan komputer atau laptop. Karena ini pertama kali saya merangkai ataupun membeli dari alat ini, jadi langkah saya pertama, karena tidak ada buku petunjuknya atau buku manual yang berupa tulisan ataupun kertas, jadi saya coba lihat di CD ininya, apakah ada buku petunjuknya di dalam CD ini. Jadi kalau dilihat isi dari CD ini berupa folder di FP3826, dan kalau dibuka ini ada 2 folder lagi. Ini ada first step dan second step. Ini ada driver instalasi tutorial. Ini ada video MP4 instalasi penginstalasiannya. Ini driver. Ini cara penginstalan driver. Kalau JPEG-nya apa ini? Oh, JPEG-nya ini petunjuk pemasangan kabel-kabel. Terus untuk yang second step ini, instruksi dan lain-lain sebagainya. Kita coba di bagian video perakitan di first step ini.
Jadi saya akan sambil menonton, nanti saya praktekkan. Jadi kalau sudah jadi, bisa langsung yang melihat punya saya itu. Setelah dilihat dari video, jadi yang ada lubang 6 besar-besar ini di sebelah kiri. Di sebelah kiri, yang ini yang tidak ada lubang 3-nya ini yang di sebelah kanan. Nah, ini dipasang 2 baut. Untuk karetnya dimasukkan ke yang di sini. Saya pasang dulu. Kalau dipasang bentuknya seperti ini. Ini ada karet fan belt yang keluar dari lubang akrilik. Ini sudah dibaut. Sekarang dibaut yang sebelah kanan. Untuk motor ini posisinya di belakang. Saya pasang dulu yang bagian sini. Kanan ini sudah terpasang. Karena karetnya ini tidak ada untuk dimasukkan ke akrilik, jadi cukup ditekuk. Ini sudah terpasang di bagian X apa Y ini lupa. Sudah terpasang di bagian belakang ini. Setelah terpasang demikian, kita pasang kontrolernya. Kontrolernya ini, kalau dilihat di PCB-nya itu, yang sebelah sini itu X, yang sebelah sini itu Y. Jadi yang kiri X, yang kanan Y. Biar tidak bingung, nanti kabelnya diberi tanda. Ini kabelnya saya beri tanda X dan yang Y. Untuk soketnya, ini untuk konektornya yang lubangnya isi 4. Karena yang ujungnya ini berbeda, yang ini agak tipis. Dan konektornya ini berisi 6. Ini berisi 6. Yang di sini berisi 4. Sedangkan soketnya yang berisi 4. Jadi yang berisi 4 itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Yang berisi 6 ini di sebelah kanan. Atau yang tipis sebelah kanan, yang agak tebal di sebelah kiri. Jadi saya pasang dulu ini. Ini ada lubang untuk mur baut. Ini yang disediakan 4. Kalau lubangnya yang disediakan 6. Jadi hanya dipasang 4 saja. Jadi kalau dipasang kontrolernya ini pakai mur baut sebanyak 4. Yang untuk kabel data dan adaptor, soket adaptor dan kabel data itu posisinya di atas. Untuk yang X sama Y posisinya di sebelah kanan atau di belakang. Selanjutnya konektornya yang X dipasang X, yang Y dipasang Y. Jangan lupa ujungnya dikasih tanda yang sama, bisa pakai full pen spidol ataupun pakai isolasi, dikasih tanda isolasi. Mungkin isolasi hitam atau isolasi kertas, yang di sini kertas, yang ujung kertas, yang sini kosong gitu. Selanjutnya kabel pelangi ditekuk, disejajarkan, dimasukkan di sela-sela rangka aluminium ini. Setelah nanti masuk ke sela-sela rangka aluminium ini, ditutup dengan pengaman kabel atau plastik penutup kabel. Jadi nanti ini ditutup. Untuk kabelnya saya pasang kontrolernya terlebih dahulu biar kabel pelanginya ini tidak terlalu lebih, jadi saya paskan.
Setelah kabel dimasukkan ke sela-sela dan ditutup, ditekan untuk plastiknya jadi rata. Di sini nampak masih ada tanda Y dan X. Jadi kalau tidak punya spidol, Anda bisa memberi tanda pakai isolasi. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri yang berisolasi. Yang satunya tidak usah diisolasi untuk membedakan. Karena ini warnanya sama. Ini warnanya sama. Ini coba berbeda kabel pelanginya. Ini enak untuk pemasangannya. Selanjutnya, setelah kabel ini terpasang, kita pasang yang bagian pangkon untuk lasernya ini. Dengan posisi demikian. Nah, dengan posisi demikian. Jadi yang bagian belakang itu motor penggeraknya itu berada di bawah. Yang bagian atas yang ke menjulur itu motornya ada di sebelah atas. Kemudian dipasang murnya. Setelah dipasang murnya, di posisi untuk pentolannya itu di atas untuk memutar mur, bentuknya seperti ini. Ini motor yang bagian belakang, ini motor yang bagian ke depan, itu yang menggerakkan laser maju mundur. Kalau ini kanan kiri. Itu. Selanjutnya untuk kabel pelangi yang X dan Y ini dijadikan satu. Kemudian diberi pelindung kabel yang dari plastik ini. Untuk konektor Y ini berada di bawah. Untuk konektor X berada di atas. Jadi konektor X dimasukkan ke soket X, konektor Y dimasukkan ke soket Y. Setelah terpasang di bagian X dan Y, di bagian lubang akrilik ini dipasang kabel tis untuk merapikan kabel, biar tidak tertarik atau lepas. Selanjutnya pemasangan modul laser ini. Untuk pemasangan modul laser di bagian tangkai X ini. Untuk laser ini sudah terpasang. Untuk di bagian kabel di sebelah sisi kanan, ataupun juga bisa di sebelah sisi kiri, depan, belakang. Karena ini bentuknya segi 4. Jadi bisa di sini, di sini karena kabelnya panjang ini. Terus kabel menuju ke soket bagian bawah, dimasukkan ke soket bagian bawah. Kabelnya dimasukkan ke lubang akrilik. Kemudian bisa dirapikan. Yang penting pada saat pemakaian kabel tidak terkena sinar laser. Ini bisa dirapikan menggunakan kabel tis yang sudah disiapkan lubangnya ini. Yang di sini juga bisa dirapikan dengan menggunakan kabel tis. Untuk soket bagian ini ke bagian kabel data. Sedangkan untuk yang soket ini untuk power supply 12 volt 3 ampere. Jadi ini sudah terangkai.
dan tinggal install driver kabel datanya. Habis install driver kabel datanya, menginstal aplikasinya atau softwarenya.